Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebut KPK akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus korupsi Formula E, Koalisi Perubahan pun meminta KPK untuk tidak dijadikan sebagai alat politik. Dan untuk membahas ini telah bergabung bersama kami peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainur Rahman. Selamat sore Pak Zainur. Pak Zainur, pernyataan dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebut KPK akan mentersangkakan Anies Baswedan sehingga KPK seolah digunakan untuk menjegal langkah Anies di Pilpres 2024. Apa komentar Anda? Ya, tentu kalau pernyataan Pak Denny soal apakah KPK segera akan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka atau tidak, itu adalah pernyataan pribadi ya. Saya melihat bahwa memang pertama dari Pukat selalu mendukung upaya penegakan hukum anti korupsi oleh aparat penegak hukum, termasuk yang dilakukan oleh KPK atau juga dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Pukat dukung 100% upaya untuk mengungkap perkara korupsi yang dilakukan oleh siapapun. Tetapi ingat bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, seharusnya bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sehingga kalau misalnya ada satu kasus yang kasus tersebut ada banyak informasi berseliweran, diduga ada tekanan dari pimpinan kepada para penyidik untuk menetapkan status dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, tentu di sini publik harus mengingatkan KPK, mengawasi dan bahkan memprotes jika ada tindakan-tindakan KPK tersebut tidak sesuai dengan hukum. Kita ingat ini bukan hal baru gitu ya. Diduga gitu ya ketua KPK campur tangan dalam perkara ini, bahkan sampai ada beberapa pejabat di internal KPK di bidang penindakan itu kemudian sampai sekarang sudah tidak di KPK lagi. Ada Irjen Karyoto yang kebetulan sekarang menjadi Kapolda Metro Jaya, ada juga Brigjen Endar yang tidak diperpanjang oleh KPK, dan juga ada Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyono. Nah, ketiga pejabat tersebut ada informasi di dalam satu gelar itu diminta oleh para pimpinan KPK untuk menaikkan status penyelidikan Formula E menjadi penyidikan. Nah, kalau memang didasarkan pada satu alat bukti yang kuat, tentu kita semua dukung. Tetapi kalau para penyidiknya sendiri belum yakin ada dua alat bukti ketika itu, maka kemudian ketika pimpinan meminta untuk naikkan ke penyidikan, kemudian ini menimbulkan tanda tanya. Ada apa? Ada kepentingan apa di balik itu semua sehingga sampai seorang pimpinan KPK, khususnya ketua KPK, meminta dan bahkan mengintervensi proses penyidikan yang seharusnya tidak dicampuri. Berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi menjadi seorang penyidik. Berbeda dengan undang-undang yang lama, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, Undang-Undang KPK yang lama itu mengatur bahwa pimpinan KPK itu juga adalah seorang penyidik dan penuntut umum, sehingga boleh misalnya masuk ke dalam perkara bahkan melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri. Tetapi sekarang itu tidak boleh lagi pimpinan KPK cawe-cawe masuk bahkan sampai mengintervensi proses penegakan hukum oleh para penyidik. Jadi menurut saya wajar jika banyak pihak yang mengingatkan KPK untuk tetap independen dan kemudian menghindari diri dari segala macam bentuk kepentingan hukum, apalagi berbentuk kontestasi politik, Mbak Zakia. Baik, Pak Zainur, sudah banyak yang mengingatkan begitu ya, tetapi kita tahu saat ini kemudian ada indikasi ke arah seperti itu begitu. Belum lagi aturan yang baru mengatakan pimpinan KPK juga diperpanjang begitu masa jabatannya. Nah, tadi Anda katakan salah satunya adalah publik bisa ikut mengingatkan, ikut mengawasi juga begitu ya terkait dengan langkah yang dilakukan KPK ini. Tetapi bagaimana caranya kemudian publik bisa ikut terlibat dalam mengawasi dan bagaimana kemudian juga tanda kutip melaporkan kalau memang melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh KPK ini sendiri? Ada beberapa cara. Yang pertama, jika sangat kuat ada indikasi telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK dengan alat-alat bukti yang dimiliki, maka publik bisa lapor kepada Dewan Pengawas KPK. Sebenarnya Dewan Pengawas tanpa laporan dari masyarakat pun bisa melakukan pengawasan secara aktif. Misalnya ketika kemarin ada laporan oleh Brigjen Endar dalam konteks kepegawaian, sebenarnya Dewan Pengawas juga bisa melakukan pengawasan dalam konteks penanganan Formula E. Tetapi sayangnya sepertinya Dewan Pengawas tidak melakukan itu.
Yang kedua, ya menurut saya juga dapat dilakukan pengawasan oleh DPR. Ya kita ingat di dalam Komisi 3 juga ada fraksi-fraksi yang di luar pemerintah gitu ya. Misalnya ada fraksi PKS, fraksi Demokrat gitu ya, dan juga sekarang ada fraksi Nasdem. Menurut saya juga seharusnya fraksi-fraksi ini punya inisiatif untuk meminta akuntabilitas kepada KPK agar KPK bisa menjelaskan ya bukan tentang perkaranya, tapi bagaimana apakah penanganan perkara ini murni adalah penegakan hukum atau ada faktor-faktor non hukum, apalagi faktor tersebut adalah faktor politik. Nah, belum lagi kita juga bisa melakukan banyak cara untuk terus bersuara di berbagai medium yang ada, bukan untuk membela seorang Anies Baswedan, bukan. Oke. Publik tidak perlu membela Anies Baswedan, tetapi publik harus menjaga KPK agar tetap independen dan penegakan hukum jangan sampai dijadikan sebagai alat politik. Yang kita bela adalah hukumnya, yang kita bela adalah independensi KPK-nya. Kalau saya pikir seorang Anies Baswedan sudah banyak yang membela gitu ya, ada pembela tersendiri di partai atau juga di dalam timnya. Tetapi yang harus dibela oleh publik adalah jangan sampai KPK-nya digunakan oleh tangan-tangan kekuasaan untuk tujuan-tujuan non hukum, apalagi tujuan tersebut adalah tujuan politik, Mbak Zakia. Baik Pak Zainur. Baik Pak Zainur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kita harapkan tentunya KPK juga bisa tetap independen begitu ya, terutama di jelang tahun politik ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Pak Zainur.